Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Saya Upasaka Pandita Sehi Widananda Sarjana Ekonomi. Sangat berbahagia bisa berbagi yang terbaik yang saya bisa kepada kalian amita umat Buddha semuanya. Semoga semua umat Buddha, semua makhluk tercerahkan di dalam Dhamma, berbahagia di dalam Dhamma. Nibbanasa pacayo hotu. Sadu, sadu, sadu. Menurut ajaran Buddha, bahwa kita ini terlahir cantik, jelek, kaya, miskin, bukan ditentukan oleh sesosok makhluk adi biasa. Kamu lahir kaya, kamu lahir miskin, kamu jelek, kamu cantik. Tidak begitu. Tetapi oleh karma perbuatan kita di masa lampau. Menurut ajaran Buddha dijelaskan bahwa penyebab makhluk terlahir sebagai manusia dengan tubuh fisik yang cantik tampan adalah perbuatan di masa lalu yang selalu bersikap bijak, baik, tidak marah-marah, tidak emosian, tidak iri hati, tidak mendengki, tidak sombong. Bersikap ramah, penyabar, sopan, berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan rendah hati. Maka bila berbuah lahir sebagai manusia di kehidupan selanjutnya, ia akan memiliki berkah tubuh fisik yang elok, kecantikan yang sesungguhnya diperoleh, ketampanan diperoleh dari perbuatan baik di masa lampau, dan perawatan di masa sekarang. Bila sudah mendapatkan berkah lahir tampan, elok, sehat misalnya, tetapi dalam kesehariannya kemudian melanggar sila, mabuk-mabukan, narkoba, berkah tersebut akan terkikis dan hilang. Kemudian lahir kaya miskin juga bukan ditentukan oleh sesosok makhluk adi biasa, tapi oleh karma perbuatan di masa lampau. Buddha Kassapa pernah mengajarkan bahwa apabila kita berdana dan mengajak teman-teman berdana, ketika berbuah terlahir sebagai manusia, kita akan kaya dan memiliki teman-teman yang kaya. Dan teman-teman tersebut mendengarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Dan apabila kita berdana, tetapi tidak mengajak yang lain berdana, bila terlahir sebagai manusia, kita lahir sebagai manusia yang kaya dan tetapi tidak memiliki teman. Dan apabila kita tidak berdana, tetapi kita mengajak, memberitahukan yang lain ikut berdana, mereka berdana. Ketika lahir sebagai manusia, kita akan terlahir miskin dan tetapi memiliki teman-teman yang kaya dan mereka mendengarkan ucapan kita. Dan apabila kita tidak berdana dan tidak mengajak orang lain berdana, terlahir miskin dan makan saja tidak cukup, atau makan dari sisa makanan orang lain. Kemudian terlahir kaya juga sangat erat berhubungan dengan pelaksanaan sila kedua. Aku bertekad tidak mengambil barang yang tidak diberikan, mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain. Jadi bila kita berdana dan melaksanakan sila kedua ini, maka akan terlahir kaya di kehidupan selanjutnya dan bila berbuah. Dalam Samyutta Nikaya 141 Aditta Sutta mengatakan, kemudian pada akhirnya seseorang meninggalkan jasmani ini bersama dengan harta miliknya. Setelah memahami hal ini, orang bijaksana bersenang-senang tetapi juga memberi. Setelah memberi dan menikmati sesuai keinginannya, tanpa celah ia pergi menuju alam surga. Sadu.
Dalam Anggutara Nikaya volume 344 dikatakan bahwa yang memberikan hal-hal baik akan memperoleh yang baik, yang memberikan hal-hal terbaik akan memperoleh terbaik, yang memberikan hal-hal terpilih akan menerima yang terpilih, yang memberikan hal-hal utama, maka keutamaan akan dimenangkannya. Ia yang memberikan yang terbaik, yang terpilih, dan yang utama, maka orang itu mempunyai kemuliaan dan umur panjang dimanapun juga berada. Kita telah mendengarkan beberapa sutta ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian? Kita harus berusaha menjaga emosi diri. Karena sering-sering emosi bisa mengganggu kesehatan tubuh dan pikiran kita. Dan ingat, emosi ini, sering-sering emosi ini sesuatu yang sangat tidak baik. Termasuk pada saat kita menghadapi pikiran terakhir yang akan kita hadapi, pindah alam. Karena kita menghadapi pikiran terakhir ini, kita sendiri menghadapinya. Tidak ditemani yang lain-lain. Jadi mulai saat ini, selagi kita masih sehat, masih bernafas, ya seperti kata Bante, masih ingat, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi. Kalau berhenti, sudah pindah alam. Kita berusaha merubah sifat-sifat buruk kita, merubah emosi kita, karena sifat-sifat buruk akan sangat mengganggu kesehatan mental dan fisik kita. Kemudian ingat, berdanalah dengan penuh keyakinan. Berdanalah yang terbaik, seperti yang diajarkan dalam Anggutara Nikaya tadi. Berdanalah yang terbaik, berdanalah yang terpilih, berdanalah yang utama. Ingat, kualitas dari berdana pada saat berdana, pada sebelum berdana dan setelah berdana, berbahagia, itu sangat penting. Kemudian seperti biasa, saya tentu akan mengingatkan bahwa kita umat Buddha memiliki berkah yang luar biasa, yaitu parita suci. Kita harus memanfaatkan keberkahan kita ini. Parita suci diajarkan oleh beliau, guru agung kita yang sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahuan segenap alam pembimbing manusia yang tiada bandingannya. Guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Setiap pagi berdana dhamma dengan pembacaan parita suci. Di sana ada tekad sila, kemudian meditasi cinta kasih senak, kemudian pelimpahan jasa. Dan ingat, setiap hari uposata laksanakan atas sila. Lakukanlah yang terbaik, maka yang baik akan mengikuti kita dimanapun juga berada. Semoga semua umat Buddha, semua makhluk tercerahkan di dalam Dhamma, berbahagia di dalam Dhamma. Nibbanasa Paccayo Hotu. Dengan kita melaksanakan sila, maka kita akan bahagia saat ini dan saat yang akan datang. Sadu, sadu, sadu.